Kenapa itu empoknya meninggal? Empoknya minum deterjen cair. Dan yang lebih gokilnya lagi bang, sebelum meninggal, anaknya duluan bang, yang diminumnya deterjen cair itu. Sampai meninggal. Setelah anaknya meninggal, dia nulis surat wasiat, akhirnya si empoknya baru meninggal. Di samping balik, sosok si empok almarhumah itu ada di situ. Rinding langsung. Gue jelas nyaksiin dan teman-teman gue, senior gue nyaksiin. Dia berdiri di situ, posisi begini, muka pucat. Pas ketika gue nengok gini. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horornya ketika ada seorang tetangganya yang meninggal bunuh diri. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Bang Bolot. Bang Bolot, apa kabar Bang? Baik Bang Jamal. Bang Bolot, ini cerita tentang di kampung lo ya? Iya. Kalau ada seseorang yang bahkan tetangga ya ini ya, yang bunuh diri ya? Iya. Lalu gentayangan nih Bang di kampung lo? Teror lah Bang. Teror ya? Iya. Ini kenapa nih? Apa yang terjadi di kampung lo? Jadi dulu itu gue pernah punya pengalaman Bang tentang sosok yang meneror warga kampung gue. Apabila sosok itu diomongin Bang, digosipin lah sama tetangga-tetangga sekitar dekat rumah gue. Karena orang ini meninggal bunuh diri. Iya. Jadi, gak wajar lah ya. Iya, jadi dia melakukan teror tersebut dengan ya mungkin gak terima lah ya, warganya diomongin gitu sebab. Nah, dan itu kejadiannya sampai 2 tahun lebih Bang. 2 tahun? 2 tahun lebih. Jadi selama 2 tahun ini kampung lo itu mencekam? Iya. Dan ini kejadian tahun berapa Bang? Kejadian tahun 2006 Bang. 2006? 2006. Dan ini cerita, sorry nih, ini kan berarti kan ini tetangga lo sendiri nih ya? Iya. Ini lo udah dapet izin? Ya, dari keluarga gue udah minta izin, alhamdulillah dikasih Bang. Jadi bukan cuma 1-2 orang gue minta izinnya, ya keluarga besar lah. Oke, dan Bang Bolot ini cerita bukan untuk mengumbar aibnya juga ya. Iya. Dan disclaimer juga, ini jadi ceritanya Bang Bolot ini bisa jadi pelajaran juga buat kita semua ya Bang ya. Benar, Bang. Dan buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Bolot, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Dan jangan lupa juga mampir ke Spotify kita, karena udah beberapa kali kita upload konten original untuk Spotify. Jadi jangan lupa mampir ke Lentera Malam Podcast Horror Spotify. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Ya udah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Bolot, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi kejadian ini di tahun 2006 Bang. Itu dulu gue masih SMP Bang ya. Dan kebetulan yang mau gue ceritain ini kan, dia itu teman sekolah gue, teman SMP. Waktu itu gue tuh kelas 3 kalau nggak salah. Jadi gue dititipin nih Bang. Sebut aja teman gue tuh namanya Neng ya Bang ya. Gue titipin sama maknya. Jadi kalau misalnya sekolah itu harus bareng sama dia. Karena memang di rumah gue itu teman sekolah itu yang laki-laki cuman gue. Jadi gue titipin nih. Nah, suatu ketika tuh kejadian Bang. Kejadiannya seperti ini. Gue berangkat sekolah ke rumahnya si Neng nih, gue nyamper kan. Gue panggil, Neng, ayo udah kesiangan nih. Karena memang gue masuk siang Bang. Waktu itu posisi gue masuk siang. Nah, tiba-tiba keluar nih perempuan. Gue gak kenal orang itu siapa. Terus dia nyamperin gue, nyari siapa? Gue bilang nyari Neng. Neng siapa? Lah bukannya yang rumahnya di sini. Lah, adik saya maksudnya, kata dia gitu. Oh iya, gue baru tahu Bang, kalau itu tuh empoknya yang negor gue. Akhirnya dipanggil lah si Neng gitu. Neng, tungguin sama temennya di luar. Neng keluar, gue berangkat nih. Singkat ceritanya gue berangkat sekolah. Pas di angkot itu gue nungguin, si Neng tuh mukanya pucat.
Jadi muka pucat itu ketika dia melangkah keluar dari rumah tuh kayak ada beban pikiran aja. Gue nggak tahu, mungkin di rumahnya dia ada sesuatu hal yang dia mungkin nggak bisa ceritain ke orang, akhirnya ditahan bang sama dia. Pas udah naik di angkot, tiba-tiba kayak ngembeng gitu, matanya kayak mau nangis gitu kan. Tapi gue pastiin, gue tegur lah si Neng gini, lu nggak apa-apa Neng? Enggak, gue nggak apa-apa. Gitu. Ya udah, sampailah gue di sekolah. Ketika gue di sekolah, si Neng nih jadi nggak sewajarnya seperti apa yang gue kenal dia gitu. Dia kan anaknya ceria gitu kan, bawel lah. Tiba-tiba nih anak di kelas tuh cuma duduk diem di bangku, nggak ngapa-ngapain, diajak ngobrol sama gengnya dia punya geng perempuan kan. Akhirnya dia nggak ngobrol apa-apa. Si Neng itu nepak gue, ngomong, firasat gue nggak enak nih. Bangku gue bang sama si Neng itu nggak jauh. Jadi ini bangkunya Neng di belakang, gue di depannya. Cuma gue duduk di pojok. Kok firasat gue nggak enak ya Pi? Dia manggil gue Pi gitu kan. Akhirnya si Neng ini gue suruh jajan tuh di kantin. Lu jajan dulu sana, kantin dah, gue bilang gitu. Lu jajan dulu kantin, nih gue nitip ya, nitip gorengan. Masuk kan 12:30 tuh bang sekolah. Akhirnya gue dapet telepon dari orang tuanya si Neng itu jam 2:30. Jam 2:30 gue dapet telepon, orang tuanya Neng ngomong. Jadi ini dulu wali kelas gue nyamperin. Kamu ikut saya ke ini ya, TU Tata Usaha. Iya bu, ngapain? Udah ikut saya. Nggak taunya terima telepon bang dari orang tuanya si Neng. Orang tuanya ngomong kayak gini. Tolong ya anak saya bawa pulang, saya titipin ke kamu katanya. Terus jangan sampai Neng tahu kejadian di rumah. Bingung dong, lah kejadian di rumah sedangkan dia aja belum cerita nih, belum cerita sama sekali. Akhirnya gue tekan dong bang, kenapa gue nggak mau, istilah gue ngajak Neng balik, terus si Neng nanya sama gue, kenapa kok gue disuruh pulang sama orang tua gue. Takutnya ntar gue ngasih penjelasan yang gamblang, maksudnya nggak tahu ranahnya kemana, Neng jadi pikiran macam-macam. Nah akhirnya nyokapnya itu ngomong, kakaknya si Neng ini sakit, bilang aja katanya gitu. Ya udah, setelah gue terima telepon itu, gue tutup telepon, gue balik ke kelas. Neng, rapihin. Gue gituin, apaan rapihin? Buku masukin semua. Yuk balik yuk. Jadi gue udah dapat izin bang dari kepala sekolah sama wali kelas gue juga untuk pulang. Akhirnya gue mau pulang, dipesenin nih sama wali kelas gue, pokoknya jagain ya si Neng, jangan sampai kalau misalnya dia dengar hal yang enggak nanti di jalan kenapa-napa. Gue tutup mulut tuh bang. Si Neng nih sepanjang jalan nanya mulu nih sama gue. Gue tuh sekolah di Lubang Buaya bang, SMP di daerah Lubang Buaya. Nah akhirnya si Neng nanya, ada apaan sih, kok gue disuruh pulang sama gue. Udah kita pulang aja, udah duduk di depan lu biar enjoy, biar bisa ngeliat jalanan. Diangkot tuh bang, tapi nggak mau, maunya di belakang, minta temenin ngobrol. Akhirnya gue bercandain tuh, Neng lu kalau pulang ntar mau ngapain Neng, ntar kita keluar lagi yuk kita main, gue bilang gitu bang. Nggak taunya dia udah punya firasat. Gue ajak ngobrol, gue bercandain kayak gimana pun nggak mau. Jadi diem kayak punya firasat, matanya ngembang kayak mau nangis gitu, nangis ya. Tapi gue gimana ya, gue sebagai temennya dan gue juga jaga amanah, akhirnya gue ajak bercanda, maulah ketawa. Singkat ceritanya dia turun, kita tuh turun di gang dekat rumah. Jadi jarak dari rumah gue itu ke gang tempat angkot berhenti itu tuh lumayan agak jauh. Gue ajak berhenti dulu. Maksud gue mau ngeyakinin dia. Karena apa, kalau tiba-tiba dia pulang ke rumah, kondisi rumahnya rame, takutnya anak itu panik. Karena gue udah ngalamin teman-teman gue yang ditinggalkan sama keluarganya seperti itu. Dan akhirnya gue beliin apa, waktu itu gue beliin minuman inilah, gelas gitu kan. Gue kasih, ayo balik, sambil ngobrol, bercanda. Tuh gue tetap tuh ngajak dia. Maksudnya biar jiwanya dia tuh nggak, pikirannya nggak macam-macam gitu bang. Nah akhirnya pas udah mau nyampe lokasi, ketemulah si Neng sama mak gue. Gara-garanya gue ajak balik ke rumah gue dulu. Loh, kok di sini Neng? Lu nggak ke rumah, kan di rumah lu rame. Di situ hancur gue. Hancurnya karena apa? Ya karena nyokap gue buka omongan. Sedangkan gue menjaga itu bang. Sepanjang jalan gue menjaga. Maksudnya jangan sampai si Neng ini dengar hal yang nggak baik. Gitu. Akhirnya dia denger lari tuh bang, ngelempar tas tuh. Dia diceritain seperti itu, katanya kakaknya sakit tuh, udah nggak sadar diri gitu. Pulang, lempar lah tas, lari, sampai di rumah, gue ngikut kan. Gue ngikut, dia ngejar lah, maksudnya gue takut kenapa-napa. Karena akses rumah gue ke rumah dia itu jarak cuma 50 meter dan ngelewatin kebun bang. Takutnya lari, gusak-gusak jatuh atau kayak gimana, kan kesalahan di gue. Karena apa, gue dititipkan sama orang tuanya. Nah akhirnya udah nyampe sana, gue ngeliat si Neng udah nangis kan. Udah teriak lah, kenceng lah, kayak apa ya, kehilangan lah seperti itu. Gue nggak bisa berkata apa-apa. Gue
Gue ngeliat si Neng di situ udah jatuh nangis sampai dia bener-bener nggak sadar siapa yang negor orang, sampai pingsan gitu maksudnya. Udah akhirnya gue duduk aja di depan. Gue mempoknya dicolek. Jadi dia ini ada 3 bersaudara. Jadi kakaknya 2 nih cewek sama dia. Yang meninggal tuh kakak yang pertama. Nah gue dicolek sama yang kedua. Lu gimana sih, kan udah dibilangin jangan apa namanya, jangan dikasih tahu. Ya terus akhirnya gue bilang gini, ada yang ngasih tahu, gue nggak bilang kalau itu nyokap gitu kan. Gue sembunyiin, takutnya kan salah kaprah orang tua jadi kayak gimana gitu, jadi ada ya sikut-sikutan lah. Daerah gue kan yang istilahnya gini bang, orang yang nggak senang itu sering ngomongin orang bang, akhirnya terjadi ribut gitu ya. Makanya gue jaga itulah ya kan. Ini kakaknya yang meninggal ini, Iya. ini kakaknya yang tadi pagi ketemu lu bukan? Yang siang maksudnya. Yang siang. Iya, ketemu sama gue. Itu dia. Siang itu masih sehat bang, Bener-bener sehat. bener-bener sehat. Ada juga yang lupa gue kasih tahu, waktu itu dia nitipin adiknya. Pada saat itu. Iya, pas gue nyamper si Neng Iya. itu, kata dia, nitip ya, adik gue kalau ada yang nakalin, lu lawan aja. Itu doang kata-kata terakhir yang disampaikan ke gue. Oke. Itu yang gue ingat. Nah akhirnya si Neng udah sampai di situ kan, udah nyampe di rumahnya, dia udah nangis kayak apa, gue dicolek nih sama kakaknya yang kedua. Lu ngasih tahu adik gue ya, akhirnya adik gue pulang begini ya. Gue tutupin lah segala hal, semuanya yang dikasih tahu sama seseorang sampai adiknya seperti itu, akhirnya gue tutupin bang. Nah akhirnya gue ngobrol sama kakaknya, gue bilang ya gue mau nahan gimana, percuma gue menahan semua omongan gue. Pasti ketika udah nyampe lokasi, pasti ada orang yang tahu masalah atau kejadian ini. Mereka yang ngebuka, bukan gue. Yang penting gue udah menjaga amanah dari sekolah sampai rumah. Nah akhirnya situ gue sempat duduk ngobrol nih sama teman-teman gue. Gue tanya nih, gue nggak tahu bang, emponya tuh meninggal karena apa. Gue tanya tuh sama teman-teman gue, karena apa? Gue nggak bisa masuk rumah, posisi udah rame, dan gue masih pakai seragam sekolah, ya kan? Gue mau masuk ke dalam rumah itu, jadi udah kayak ketutup orang-orang yang udah pada nyelawat. Ya mau nggak mau gue duduk di luar. Gue tanya sama teman gue, kenapa itu empoknya meninggal? Empoknya minum deterjen cair. Dan yang lebih gokilnya lagi bang, bukan cuman kakaknya yang minum deterjen cair. Jadi kakaknya itu punya anak. Sebelum meninggal, anaknya duluan bang yang diminumin deterjen cair itu. Sampai meninggal. Setelah kejadian anaknya meninggal, ditulislah surat wasiat untuk orang tua. Setelah anaknya meninggal, dia nulis surat wasiat, akhirnya si empoknya baru meninggal. Jadi kejadian ini tuh diketahuin sama nyokapnya. Nyokapnya itu asisten rumah tangga di komplek dekat rumah. Ketika pulang, ya mungkin karena pintu nggak terkunci ya. Nggak terkunci, pas masuk ke dalam, sudah menemukan anaknya sama cucunya itu meninggal dunia dalam kondisi mulut berbusa. Dan memang sudah nggak tertolong lagi bang. Udah nggak ketolong, ya akhirnya orang tuanya laporan ke RT, terus minta bantu sama warga setempat. Nah barulah orang tuanya tuh ngabarin gue di sekolahan sama si Neng. Setelah kejadian meninggal itu, jadi teman-teman gue katanya nyokapnya nangis nih bang. Nyari RT emang nggak ada. Akhirnya dibantu sama teman-teman gue nyari RT. Datang ke situ, RT udah datang, ya mau kayak gimana? Mau dibawa ke rumah sakit pun kondisi memang dia udah nggak ada. Udah meninggal di tempat ya? Iya, dan akhirnya diputuskan untuk ya jenazahnya istilahnya dirapihin lah maksudnya gitu ya. Maksudnya biar sewajarnya gitu. Nah, jadi ada kejadian gokilnya kayak gini bang. Ini kejadian jujur ya, gue ngalamin itu jujur, gue masih ngerasa sedih bang. Karena apa? Gue sendiri ngerasain bad-badnya itu ketika pas gue balik dari rumah Neng nih, mau maghrib lah. Gue balik dari rumah Neng, gue tidur. Jujur bang, di tahun 2006 itu gue anak radio. Gue demen banget gitu dengerin radio, musik gitu kan. Cuman ada sesuatu hal yang aneh menurut gue. Itu bertepatan jam 12:15. Kenapa gue tahu itu jam 12:15 malam? Memang radio itu lagi menyiarkan jam itu gitu loh. Ini jam segini gitu kan. Akhirnya gue denger nih bang. Jadi suaranya itu kayak ada orang, oh jangan, ampun, kayak minta tolong gitulah, kayak orang disiksa, kayak perempuan disiksa, tuh jangan ya. Mungkin gue mikirnya gini, oh tangga gue ribut kali nih. Gue keluar rumah, loh kok nggak ada?
Kata gue, nggak ada sama sekali. Gue balik lagi, gue dengerin lagi kan radio. Apa mungkin dari dalam radio? Tapi lucu dong, gelombang yang gue puter itu genrenya musik. Maksudnya bukan cerita-cerita horor atau apa, kok ada suara noise, suara orang nangis teriak minta tolong. Ya udah, saking gue penasaran, gue keluar lagi depan pintu. Gue nyaksiin bang, suara tuh dari mana? Sampai akhirnya nyokap bangun kan. Lu kenapa dek? Enggak bu, nggak apa-apa. Kenapa? Enggak, cuma dengar suara orang nangis. Gue ngomong gitu sama nyokap. Nah rumah gue waktu itu masih pakai asbes bang. Itu asbes gue dibarengin dengan kencang, buk 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 kayak gitu kan. Wah, nyokap panik tuh, karena nyokap tahu kejadian kakaknya si Neng ini kan. Akhirnya udah jemput ini almarhum bokap gue, maksudnya buat nemenin nyokap gitu kan. Nah akhirnya gue bilang gini, emang ibu berani di rumah? Udah berani, sama adek gue tuh masih kecil bang, jadi nggak nyamperin bokap dulu, buat telusurin tuh bang, suara tangisan tuh dari mana. Penasaran dari mana, kata gue, suara tangisan ini. Gue ikuti, nggak taunya jarak tangisan itu memang nggak jauh dari lokasi rumah gue. Jadi akses dari rumah gue tuh tembusan ada makam keluarga, terus kebun, diapit rumah satu, dan sebelah sana baru tempat suara tangisan itu. Dan nggak taunya pak, itu suara tangisan empoknya si Neng. Jadi kayak disiksa bang. Taunya dari mana? Gue datang ke sana kan lagi ngajiin tuh malam itu setelah tahlil pertama. Sebelum tahlil ya, sebelum tahlil. Itu ada tangisan di dalam. Akhirnya gue masuk ke dalam. Gue nanya sama teman gue, lo dengar suara tangisan nggak? Enggak. Gue bingung loh. Lah, gue dengar suara tangisan nih. Teman gue 2 orang datang. Siapa yang berantem, kata dia. Itu suara cewek jengker kencang banget, sama. Posisinya penasaran dan akhirnya pada lari ke situ. Ya udahlah. Karena gue di situ istilahnya kayak gue disuruh menyokap, ada amanah lah dari nyokap, suruh nyamperin bokap gitu maksudnya. Ya udah gue muter dulu, manggil bokap. Bokap tuh kan security di salah satu komplek dekat rumah juga. Berarti tengah malam itu pada ngumpul lagi. Pada ngumpul. Jadi bukan keluarga doang, teman-teman gue juga pada ngumpul di situ. Iya. Karena mendengar suara tangisan itu bang, suara tangisan itu. Akhirnya gue nyamperin bokap udah sampai rumah. Ya, gue pikir aman lah, nyokap udah ada yang nemenin gitu kan. Gue keluar, gue pamitan sama bokap nyokap mau nemenin si Neng, karena gue datang ke situ si Neng belum tidur, dia lagi ngobrol sama keluarganya. Dia bilang, "Ntar balik lagi ya," katanya. "Iya, ntar gue balik lagi ke sini." Gue balik, gue beli baksdut dulu, sebutannya rokok bang, sebutannya baksdut bocah-bocah gue. Akhirnya gue beli rokok, gue duduk lah di situ. Gue tanya-tanya, "Neng, empok lu meninggal apa sih?" "Minum deterjen." Katanya bener bang. Nah di situ gue belum ngeliat mayitnya bang. Mayitnya gue belum lihat sama sekali. Akhirnya gue minta izin sama Neng, gue nyelawat, gue masuk situ, gue buka, jadi semua badannya udah biru bang. Mukanya tuh udah parah banget dah. Udah kayak apa ya, istilahnya kayak badan dikasih blau lah. Kayak biru, cuman udah biru mati gitu. Ya udah, di situ gue ngeliat, miris banget bang hati gue. Jujur, gue ngeliat itu kondisinya, 1, gue ngerasa iba, 2, gue ngerasa kesel. Kenapa gue bilang gue ngerasa kesel? Karena gue denger cerita dari si Neng. Kematian itu dengan cara mendadak. Dan gue gak tahu kronologinya seperti apa. Akhirnya gue saking penasaran gue tanya, "Kenapa si Neng kok empok lo bisa meninggal?" Jadi abang ipar gue tuh selingkuh. Udah nikah lagi. Kakak gue tahu. Berantem lah mereka, cekcok di kontrakannya dia. Akhirnya kakak gue pulang ke sini katanya. Pulang ke rumah emak gue untuk mengadu lah mungkin ya. Nah tapi aduan dari kakak gue tuh gak diterima sama nyokap. Itulah kenapa tadi gue berangkat sekolah itu gue sedih. Karena gue ngeliat nyokap sama kakak gue berantem. Dari situ kan, "Serius lu? Apa abang ipar lu selingkuh gitu?" "Iya bener." Nah, dikasih tahu tuh. Dulu fotonya tuh masih pakai Kodak bang. Gue lihat, "Oh iya beneran nih." Jadi ada foto yang disimpan sama almarhumah kakaknya setelah nulis surat wasiat itu. Iya. Jadi di balik surat wasiat itu ada foto itu bang. Itu foto apa? Foto nikahnya. Tapi sekarang pas ketika gue tanya sama keluarganya nggak ada, karena memang udah lama lah kejadian 2006 yang nggak tersimpan lah ya. Singkat ceritanya, setelah kejadian itu pagi kan pemakaman nih bang, jam 10. Ya kemungkinan keluarganya nggak terima lah.
buat surat laporan pengaduan ke polisi. Nggak terima karena apa? Si suami kan masih nikah. Terkecuali udah cerai ya. Gue nggak tahu lah konsepnya seperti apa waktu itu. Akhirnya si suaminya itu ditangkap bang. Jadi diaduin sama keluarganya. Iya. Sorry nih. Iya. Ini waktu lo ngeliat jenazahnya. Iya. Kondisi anaknya gimana? Sama. Sama biru juga. Biru semua. Kayak film Avatar lah. Kayak gitu bang birunya. Ya. Cuman birunya campur hitam gitu bang. Jadi kayak udah darah mati. Kayak gitu. Dikuburnya bareng nggak? Dikuburnya ditumpuk bareng. Ditumpuk bareng. Jadi nyokapnya dulu baru anaknya. Iya. Gue balik lagi ke ceritanya. Akhirnya setelah suaminya ditangkap, gue pikir waktu mau malam tahlil kedua nggak akan ada kejadian gitu loh. Nah kejadiannya itu ketika tahlil kedua, gue datang ke rumahnya jam 9:30 selesai. Kita ngobrol di balai. Jadi samping rumah dia tuh ada balai bang. Jadi belakang rumah dia tuh dia kan model kayak kontrakan. Belakang tuh ada empang. Terus di sini tuh masih kebun. Dan kebun itu aksesnya teman-teman gue nongkrong. Ada balai di situ. Nah akhirnya gue ngobrol. Setelah gue tahlil itu kan sama anak-anak. Ngomongin almarhumah. Parah ya gini sampai istilahnya cewek itu sampai si almarhumah itu sampai stres. Akhirnya mengakhiri hidupnya seperti itu. Iya. Temen gue istilahnya pada inilah bang mikirnya, kok bisa cuman karena stres kayak gitu dong sampai bunuh diri. Bohong sekali kalau tidak ada tekanan dari sang suami. Gitu loh, ada ancaman gitu misalnya. Akhirnya gue ngomongin dia, yang kita cium pertama tuh kembang melati bang. Kembang melati lewat hidung set. Gue nyium, gue paling pertama, gue paling peka. Kok bau melati? Terus gak lama teman gue nih, bau melati, santer banget, kata dia, dari mana? Itu kali bekas yang mandiin itu kemarin, karena kan gak jauh. Bekas mandiin mayat itu dari tempat gue nongkrong itu. Tapi ini bau melatinya beda. Jadi bener-bener baunya santer banget di hidung. Masih tetap gosipin tuh bang. Terjadilah di situ pergerakan. Jadi karena memang di situ ada akses pohon pisang, itu pohon pisang gabruk sendiri bang. Buak! Demi Allah Rasulullah, gue gak bohong. Pohon pisang udah miring, buak! Jatuh gitu kan. Astagfirullah, kabur tuh anak-anak. Gue tetap di situ. Gue bukan berarti gue berani ya. Gue duduk di situ, gue merhatiin kok bisa jatuh, apa bawahnya ketebang. Terus memang kondisinya udah miring gitu kan. Gue samperin, nggak taunya memang pohon pisang itu. Jadi di bawahnya tuh nggak ada bacokan bang. Nggak ada bacokan sama sekali. Tiba-tiba langsung jatuh ngerebah gitu, dar gitu kan. Bingung ya. Akhirnya gue samperin, gue cek tuh, nggak ada. Gue balik lah nyamperin teman gue. Yakinin jangan takut, begituin. Jangan takut, deh kita nongkrong aja. Makanya lu jangan suka sesumbar mulut. Kita udah tahu nih kejadian. Ya jangan sampai kita omongin, kan kasihan yang udah meninggal. Gue bilang gitu. Tapi emang bocah-bocah gue emang mulutnya begitu semua bang. Lemes-lemes banget kalau gue bilang. Akhirnya masih tetap ngomongin. Nah di situ ada kejadian. Jadi kejadian keduanya tuh. Jadi ada kandang ayam. Asbesnya tuh ke atas bang. Oke. Paham. Asbesnya ke atas, dan di atas asbes ke atas itu ada kayu kaso. Kan nggak mungkin kalau secara logika kaso bisa bergerak ke atas itu tanpa gerakan dari manusia atau dari hal-hal inilah, maksudnya dari magic atau dari apa gitu ya, sorry ya. Nggak taunya itu bergerak sendiri bang. Nggak ada temen gua, nggak ada yang bisa main ilusi, nggak bisa sulap, nggak bisa apa, tiba-tiba itu naik sendiri. Sret, kita berhenti ngomong, jatuh, nggak naik. Nah di situ baru berasumsi, berarti si kakaknya ini, si Mpok ini matinya penasaran. Gue jahil sama anak-anak. Udah kita omongin terus, omongin nih. Bener bang, demi Allah bang, itu kasok naik sendiri bang. Sret, jatuh langsung ke bawah, plek, udah kabur, nggak ada yang balik lagi. Gue masuk ke dalam rumah Neng kan. Lu juga kabur? Gue kabur, karena kondisinya itu kebun belakang empang, depannya lagi masih kebun. Jadi kontrakan tuh udah diapit sama kebun. Kalau gue di situ sendiri, ya istilahnya gue inilah agak jiper juga gitu kan. Gue masuk ke rumah Neng, gue lari. Neng nanya, ngapa sih itu? Anak-anak, enggak apa-apa. Bocah aja pada nakut-nakutin, gue gituin kan. Gue ngobrol di situ sama teman gue lagi 2 orang. Gue nanya sama teman gue, lu ngerasain nggak? Iya sih, gue ngerasain, kata dia. Ini kayaknya dia nih kalau diomongin nggak suka. Kayaknya nggak suka. Akhirnya gue penasaran, gue nyoba tuh bang, pulang ke rumah.
Setelah kejadian itu ya singkat ceritanya malam lah jam berapa gue nggak tahu. Gue balik, gue nyoba ngomong sendiri bang di kamar mandi. Gue ngomong sendiri di kamar mandi. Gila. Tapi gue ngomongin dia. Iya. Ngomongin dia. Dan waktu itu kamar mandi gue tuh masih pakai bohlam yang 5 watt bang. Warnanya oranye horor kan. Nah akhirnya gue ngomongin dia. Dan di situ ada pergerakan. Gayung gue dijatuhin ke bawah. Sedangkan gayung gue itu kondisinya dalamnya masih ada air penuh bang. Dan jarak itu agak jauh. Jarak agak jauh lah dari kolam gue tuh. Besoknya singkat cerita di malam ketiga kita ngadain tahlil, gue nggak ngadain tongkrongan. Anak-anak gue ngadain tongkrongan karena malam kedua itu udah ada kejadian kan. Nggak ngadain tongkrongan, akhirnya senior gue nongkrong di situ. Di balai yang kemarin gue nongkrong itu. Mungkin dia ngobrolin si almarhumah itu. Jadi di situ ada suatu pertanda ketika mereka ngomongin si almarhumah. Dengar suara orang ngobrol di balik pohon pisang yang jatuh itu bang. Kayak orang ngomong. Tapi suara perempuan. Akhirnya senior gue ngambil kopi itu gue inget banget. Dia habis nongin kopi sambil gerutu. Gue nggak tahu dia gerutunya apa. Jadi kayak gerutunya tuh kayak kesel. Kayak mau hawa orang mau marah gitu bang. Cuma kita nggak tahu masalahnya dia apa. Gue mikir gini. Mabok kali ini. Gue pikir gitu. Mabok kali ini orang. Tapi enggak. Pas gue tanya-tanya. Lu nggak bang? Tahu gue di belakang bawaannya kesel aja. Lah kok gitu bang? Udah pindah aja bang ke sini. Karena gue kemarin udah ngerasain, akhirnya gue ngasih ini lah sama dia. Maksudnya biar pindah tongkrongannya jangan di situ. Karena memang gelap banget bang, nggak ada lampu sama sekali. Nah akhirnya mungkin si senior gue yang ngambil kopi ini keselnya tuh menggebu-gebu, tapi nggak tahu kesel karena apa. Dia teriak, "Astagfirullahaladzim, ada setannya si Empok." Di situ bang, gue ngerasain bang demi Allah bang. Itu pohon pisang goyang sama bang. Angin, nggak ada angin. Di depan rumah Neng nggak ada di kontrakan. Itu angslop. Wah, langsung gua ngucap istighfar kan, astagfirullahaladzim. Nah, disitulah di samping balai sosok si Empok almarhumah itu ada di situ. Rinding gua langsung. Gue jelas nyaksiin dan teman-teman gue, senior gue nyaksiin dia berdiri di situ, posisi begini, muka pucat. Pas ketika gue nengok gini, lu ngebayangin nggak muka orang udah pucat, putih tanpa seri, rambut panjang, bajunya itu baju putih masih bersih, lu ditengok amin kayak gituan, sakit gue besok ya bang. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur. Akhirnya si teman gue tuh, si Neng nyamper gue, nanyain, emang semalam pada ngeliat almarhumah? Lu tau dari mana? Ada aja yang ngomong sama gue. Langsung gue kasih edukasi lah ke dia. Semalam yang ngeliat tuh bukan almarhumah mpok lu, kayaknya orang lain digangguin. Ya mungkin senior apalagi pada mabuk kali di situ. Gue nginin aja bang, maksudnya biar dia nggak punya pikiran macam-macam. Nah akhirnya si Neng ngomong, gue nggak percaya. Pokoknya gue sampai kapanpun gue bersumpah kalau ada yang ngomongin keluarga gue sampai kematian kakak gue berjanji gue bakal bilang sama kakak gue berdoa pokoknya siapapun yang ngomongin bakal digentangin sama kakak gue. Kejadian bang, serius, sumpah dari seorang adik tuh bang. Iya. Dari situ gue mikir gini, lu nggak bisa tarik ucapan lu, itu sakral lo. Gue bilang gitu bang. Kenapa sakral? Karena lu jatuhnya udah nyumpahin orang. Ini nggak boleh lu Neng, nggak baik. Lu boleh marah, cuman jangan kayak gini. Lu cukup istighfar aja. Gue gituin, tapi dia nggak mau. Pokoknya gue udah bersumpah. Akhirnya apa? Kejadian itu bukan gue dan senior gue yang ngalamin. Semua tetangga gue ngalamin. Jadi keluarganya dia diomongin, si kakaknya itu yang meninggal almarhumah, diomongin sama tetangga gue pada kesurupan.
beneran kejadian nih. Kisah nyata itu selama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Pokoknya kalau ada yang ngomongin dia, ya eksistensi dia yang pertama tuh dia ngeluarin bau melati. Dan yang kedua itu dia kayak dia ngegerak suatu benda. Digerakin sama dia. Yang ketiga, kalau memang orang yang udah nggak bisa dibilangin, langsung dihajar, masuk ke dalam badannya. Nah kalau kejadian gue yang awal sampai yang kedua itu kan baru gejala-gejala awal. Tanpa ada unsur gue menyakiti hati keluarganya. Memang ngomongin itu masih menyakitkan kan gitu kan, tapi kan kita di belakang dia. Ya orang berasumsinya ngomongin orang tetap aja nggak baik. Memang nggak baik. Tapi kan nggak mancing karena belum tahu kejadian teror itu. Dan akhirnya tetangga gue tuh tahu setelah kejadian teror itu, jadi kayak disengaja bang. Diomongin lah keluarganya. Sering gue dengar kesurupan. Sono sini. Surupan siapa? Simpo. Coba dong, kata dia, panggilin ini guru gue. Jadi gue ada guru bang, guru silat juga, cuman dia praktisi juga gitu. Karena dipegang sama guru gue. Lu makanya jangan suka ngomongin orang. Diobatin lu bang, disembuhin. Akhirnya selesai sembuh. Nah di situ jadi kayak ada apa ya? Gue kan silat bang tiap malam nih. Nah jadi guru gue tuh penasaran karena cerita itu tuh gamblang dan ambigu menurut guru gue. Diomongin lah sama guru gue. Coba siapa yang berani ngomongin sini? Ayo ngomong sama gue. Ngomong tuh bang, gue sama guru gue bang selesai silat. Gue ngobrolin dia. Nah jadi guru gue yang ngerasain. Wah melati. Ini bukan not baunya. Coba gue rasain kan. Nyium baunya. Karena gue tahu khasnya kembang melati yang asli sama khasnya kembang melati yang benar-benar bukan baunya kembang gitu. Akhirnya ngerasain tuh bang di hidung. Jadi kayak nyagrak gitu bang di hidung. Baunya nggak enak. Kayak biang wangi-wangian lah kayak gitu kan. Akhirnya setelah guru gue nyium, gue pikir udah nih. Gue dicolek. Lot. Apa? Itu bukan. Demi Allah bang. 2 kali bang gue ngeliat mukanya bang. Pucet bang lagi berdiri di tembok. Berdiri di tembok, rambutnya begitu. Muka cuma separuh. Gue ngeliatin. Akhirnya gue ngomong. Oh. Di sini saya kagak ada apa-apa, nggak ada niatan jahat. Gue sambil nutup mata tuh bang, saking takutnya gue cuma duduk doang tuh bang di situ bang. Guru gue pergi, kabur. Oh, gue bilang, saya di sini cuma ngomongin doang, nggak ada niatan jahat sama keluarga. Di sini bang, kuping gue bang saksi hidup bang. Dia ngomong apaan? Lu kan gue titip adik gue. Gue langsung mikir, lu gue titip adik gue, berarti gue juga harus ngejaga keluarganya dong. Gue dapet amanah. Dari situ bang gue langsung, ya Allah gue salah kata gue gitu. Seharusnya gue udah tahu masalah ini tuh gue nggak buat ini tuh dengan sengaja gitu. Maksudnya nggak gue jadi cerita ke teman-teman gitu kan. Nah, akhirnya orang-orang sering ngomongin kayak gitu. Jadi kalau gue denger orang tetangga gue nih ngomongin, gue tegur. Pok jangan ngomongin dia lo, ntar datang lo. Begituin bang. Iya. Tuh kalau dia datang kesurupan, hati-hati lo gituin aja. Bener. Setelah habis gue ngomong kerasukan, ya gue nggak mau megang, ya karena apa, itu kesalahan dia, pelajaran lah buat dia. Tapi gue juga sama dia tuh nggak mempercayai kalau jin itu bisa masuk ke badannya dia, itu cuma sugestinya dia. Gue bilang gitu kan. Akhirnya setelah kejadian kesurupan itu gue disalahin, lu jangan mentang-mentang dekat sama Neng sama keluarganya Neng, lu jadi seenak-enaknya manggil setan. Gue nggak bisa, emang dengan mudahnya gue manggil setan gitu. Susah lah, mau ritual kayak gimana kalau memang setan itu nggak bisa dipanggil, nggak bisa, kuasa Allah gituin. Karena elunya ya mulutnya mungkin agak rewel ngomongin orang, gue tegur tuh bang. Ya akhirnya kayak gini lah kejadian. Lu dikasih peringatan doang bahwa itu tuh bener-bener ada, teror itu bener ada, bukan istilahnya bukan ya bualan belaka, karena memang semua mengalami. Akhirnya pas mau menuju hari, gue datang ke rumah Neng, mamanya nangis. Lot, kenapa sih? Nyokap manggil gue Bolot. Lot, kenapa sih kok keluarga ibu kayaknya dijahatin banget sama tetangga sini, katanya diomongin, sampai katanya ada yang kesurupan, arwahnya si empok lah katanya. Terus gue bilang gini, ya, gue manggilnya Mami. Ya Mami, gak usah dengerin omongan orang mah, mau kayak gimana juga gak usah dengerin. Lagi pula kalau kita dengerin cuma sakit hati doang.
ya telan aja pahit-pahit. Nangis kan sampai gue bingung ya, kondisi gue masih bocah saat itu kan, udah gue cuma duduk bengong dengerin dia cerita. Gue nggak tahu otak gue pikirannya kemana tuh bang. Gue dengerin aja cerita. Akhirnya pokoknya yang kedua ngomong, pokoknya kalau ada yang denger apa-apa, gue denger lah ada yang ngomongin kakak gue meninggal dengan cara nggak wajar, terus bikin gosip yang enggak, gue gamparin. Buset, gue langsung bingung bang. Nah, ini udah berabe nih, bang. Urusannya udah beda nih ya kan, urusannya udah beda nih kalau udah begini. Karena empoknya yang kedua ini barbar orangnya. Jadi dengar omongan yang gak enak langsung disamperin. Lu tahu sendiri lah kalau orang Betawi gitu kan, cekcok. Wah, gue nggak dengerin. Akhirnya gue ajak ngobrol empoknya. Pok, keluar lu pok ngobrol. Situ empoknya nangis yang kedua. Katanya ngeliat empoknya yang pertama. Jadi kayak ngelarang juga buat apa namanya, kalau misalnya dia negor orang dengan cara yang keras, negurnya yang bagus, maksudnya gitu. Tapi nggak ngomong apa-apa, cuman kayak ditampakin sekelebatan doang. Kejadian teror ini tuh selama 2 tahun, siapapun yang ngomongin dia, siapapun pokoknya, mau yang ya orang biasa sampai orang yang bisa mau ngomongin dia pasti diganggu bang. Ya gue sendiri feedbacknya di situ, gue istilahnya denger kayak gitu kan, dibilang gue suruh titipin adiknya, tapi gue ngelakukan hal konyol. Gue bercanda-bercanda sama teman-teman gue ngomongin si kakaknya. Ya itu kesalahan buat gue pahamin itu kesalahan. Gue udah tahu, ya dari awal kan gue memang udah dikasih amanah kan, suruh ngejaga adiknya meskipun ada apapun, ya jangan sampai lah adik gue kenapa-napa gitu. Ya akhirnya dengan unsur kekonyolan gue jadiin hal itu tuh, jadiin hal bercanda gue. Nah, singkat cerita, setelah kejadian teror selama 2 tahun itu bang, gue ngerasain tidur gue nggak nyenyak itu karena gue kebayang terus sama pesan yang itu, lu kan gue suruh jagain adik gue kebayang terus tuh bang. Akhirnya singkat cerita, jadi si suami yang ditangkap ini keluar kan dari penjara. Cepet ya? Iya, enggak, itu berjarak 2 tahun bang. Iya, 2 tahun. Dia jadi kelakuan baik bang, mungkin ada inian ya, ada pertimbangan lah gitu dari ya. Akhirnya dia bebas dari lapas itu, balik ke kontrakannya. Enggak bareng sama istrinya lagi yang udah dinikahin itu. Ya gue pikir setelah dia bebas itu hidupnya normal, enjoy lah. Nggak taunya stres bang. Jadi kayak orang gila. Ketemu gue nih, ngapain lo? Padahal gue cuma diem bang. Ngapain lo, gue digituin? Enggak ngapa-ngapain, emang nggak bang? Enggak, gue nanya aja. Konyol nggak sih bang digituin bang? Kesel. Dia baliknya ke rumah si itu. Jadi dia tuh ngontrak nggak jauh dari kontrakan orang tuanya. Dia balik di situ. Jadi nyokapnya si laki-laki itu punya rumah. Itu rumah orang tuanya. Nah itu rumah orang tuanya kan sampai kontrakan orang tuanya kan. Nah, dia tinggal di situ. Dan masih area situ juga. Kampung lu. Iya, masih di tempat gue tinggal. Akhirnya mungkin gini ya. Karena depresi, tahu istrinya meninggal dan akhirnya dia di penjara, itu psikis sama mental dia kan kena ya. Dia stres bang. Stresnya tuh ketika dia pulang katanya dia keingetan bang. Keingetan sama almarhumah sama si anaknya yang meninggal ini. Katanya diteror terus. Harus ngikut. Ya berselang gak lama lah keluar dari lapas tuh, cuma berapa bulan, sekitar 2 bulan 3 bulan. Ya kemungkinan memang udah di pikirannya udah kusut gitu ya, udah nggak bisa kemana-mana. Akhirnya dia datang nih ke praktisi dekat rumah gua. Berbagi cerita lah dia. Ngobrol, saya diteror mulu sama mantan bini saya. Itu kenapa gua tahu, karena kondisi ada gua di situ. Gue lagi ngobrol sama teman-teman gua. Kata si praktisi itu ngomongnya tuh gimana ya waktu itu kalau nggak salah. Ya coba aja ke makamnya gitu. Baca-bacain doa gitu, tawasulan atau apalah di makamnya gitu. Dia mendekatkan diri lah sama Allah gitu ya. Pemikirannya bagus juga praktisi itu ya kan. Akhirnya nggak mempan mungkin ya. Karena mungkin nggak mempan, makin tambah gila bang. Gue ngeliat bajunya tuh udah robek, celana tuh udah robek separo. Udah nggak pernah mandi tuh. Oh iya, dia udah jalan muter-muter kampung gue udah nggak jelas. Sempat seminggu nggak ketemu di area perkampung tempat gue tinggal tuh. Dapatlah gue kabar kalau si mantan suaminya itu mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Gantung diri bang. Iya. Dan di bawahnya ada surat wasiat yang tertuliskan tuh, saya lebih baik mati
ketimbang saya keingetan sama anak dan istri saya. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Setelah dia gantung diri, gue denger suara tangisan tuh sama kayak yang waktu pas kakaknya si Neng ini meninggal. Tangisan kayak gitu, tapi sama suara perempuan. Cuman ini beda. Bedanya kenapa? Bukan tangisan orang disiksa. Jadi tangisan perempuan suaranya ketawa tuh terbahak-bahak. Kayak senang, rasa puas. Senang banget, gue denger gitu banget. Cuman ketawanya panjang. Dan akhirnya setelah kejadian si suaminya meninggal itu, nah teror di kampung gue itu udah nggak sama seperti sekarang. Nah, dan setelah kejadian itu bang, akhirnya teror itu menghilang bang. Nah, untuk si suami meninggalnya lokasi di mana? Lokasinya dekat kontrakan yang nggak jauh dari kontrakan rumah almarhumah itu bang. Jadi cuma beda RT doang. Oke. Beda RT. Misalnya dia si almarhumah tinggal di 7, nah si laki-lakinya ini di RT 11. Itu kan lu sempat gak tahu kabar si mantan suaminya ini ya? Iya. Waktu sebelum dia meninggal Iya. Semingguan ya? Iya. Itu setelah dicari tahu dia ngapain nih pada saat seminggu itu? Jadi gini, keluarganya tuh curiga karena memang orang ini nih nggak ketemu. Biasanya ada di pekarangan rumah. Dan udah gitu, kontrakannya terkunci terus. Berarti dia Ngebusuk di dalam. Yang bikin gak curiga keluarganya tuh jadi pintunya itu digembok bang dari luar. Jadi dia tuh masuk dari kaca. Kaca masuk diselot sama dia. Jadi biar matinya tuh gak ketahuan. Ya gue bingung dong. Ngapain dia mati dengan cara seperti itu tapi dia nulis surat wasiat. Gamblang gak? Ya kan aneh, ambigu buat gue gitu kan. Nah gak taunya surat itu tuh memang disengaja sama dia ditulisin ada tanda kutip yang mengartikan lu cari ketika gue mati mayat gue ada di mana. Kalau lu ketemu, nah lu dapet surat ini. Jadi kayak ada teka-teki aja gitu bang. Ya karena kan, maaf ya orang ODGJ kayak gitu kan kita nggak tahu pola pikirnya seperti apa. Tapi yang gue tangkap seperti itu, karena gue yang ngelihatnya dia mau meninggal tapi rumahnya depannya digembok kontrakannya terus kacanya diselot. Tapi dia meninggal dengan cara menuliskan surat wasiat kayak gitu. Ya bingung lah. Gamblang buat gue. Sampai sekarang tuh jadi pertanyaan buat gue. Ngapain lu mau mati aja kok sampai kontrakan lo itu digembok kayak gitu tapi orang nemu mayat lo terus ada tulisan kayak gitu. Kalau memang lu mau meninggal ya meninggal. Pintu lu buka. Jadi keluarga lu tuh nggak panik nyariin lo. Dapat surat wasiat itu kan orang tuanya otomatis pasti tahu. Oh meninggal karena ini. Iya. Gitu. Mungkin misterinya di situ. Iya itu misterinya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tapi memang ya itu yang tadi lo bilang mungkin kan karena dia udah keganggu mentalnya. Iya. Ya ada pemikiran dia sendiri. Kan? Iya punya dunia sendiri. Iya benar. Oke. Wah ini gokil nih ceritanya. Nah ini kan si empoknya meninggal sama anaknya ya. Iya. Kalau untuk sorry banget nih jin atau arwah anak ini ada yang gentayangan nggak? Kalau untuk anaknya enggak sih bang. Iya. Karena anaknya juga masih kecil. Itu usianya sekitar 4-5 tahun lah. Masih 4-5 tahun. Ya kemungkinan anak itu seusia itu ya. Dia belum kenal dendam. Dunianya masih main. Gitu. Makanya ketika dia meninggal ya. Gue liat mukanya polos banget sih. Ikhlas banget gitu. Kayaknya ikhlas banget ketika dia meninggal. Ya meskipun dengan caranya yang tidak lazim. Dengan cara diminumin deterjen itu. Iya. Tapi kalau ini menurut pandangan gue sih tetap salah sih. Iya. Memang salah. Benar gak sih? Cuma kan kalau orang udah stres itu kan apapun dilakukan bang. Iya. Apalagi udah kena mental dan psikis. Iya. Apapun pasti dilakukan. Ini sih sebenarnya kalau untuk kasus yang bunuh diri sama anak ini kan ya udah banyak lah ya. Iya. Tapi ya ini menurut gue kenapa kok dari hubungan seorang pasangan nih, apalagi yang suami istri, korban itu harus ngajak anak gitu loh. Banyak kan. Jadi itu, gini. Menurut pandangan gue salah banget sih. Iya, jadi gini bang. Yang gue denger ya, karena gue sebelum cerita ke sini pun gue udah izin sama keluarganya. Oke. Gue sempat nanya waktu itu kenapa sampai anaknya kok dibawa. Iya. Itu kan tanda tanya buat gue. Kenapa? Akhirnya dijawab. Kenapa anaknya sampai dibawa? Takutnya ketika si ibunya meninggal, anak itu salah jalan. Itu doang yang gue dapat dari omongan keluarganya. Otomatis pasti kan anak itu dibawa sama almarhum bapaknya. Bapaknya aja hidupnya nggak benar. Tapi kan bisa juga dibawa sama orang tuanya Neng juga kan. Nah, itu yang masih gue pertanyakan bang. Terus sama jawaban takut dendam.
ketika anak itu dewasa, yang namanya anak kecil nggak tahu apa-apa, ketika dia besar, Iya. mengetahui kejadian tersebut, dia dendam sama orang tuanya, akhirnya dilakukanlah hal yang sama dengan cara pembunuhan atau apa. Iya. Itu sih Bang. Makanya dibawa lah. Tapi memang itu hal buruk yang Iya. terjadi sama anak yang jadi korban Iya. ketika orang tuanya ini bercerai atau berantem atau ya ada konflik lah ya. Iya. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran kita juga ya Bang. Baik Bang. Oke. Nah untuk Bang Bolot sendiri ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman Lentera Malam ya, hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari Oke. cerita lo ini? Jadi buat teman-teman Lentera Malam, kisah ini kisah nyata. Ya boleh dipercaya atau tidak, tapi memang ini kejadian yang udah gue alamin selama 2 tahun. Sebenarnya kejadian ini nggak boleh diceritakan dimanapun. Tapi gue sama keluarganya ini udah diizinkan untuk Oke. bercerita dan berbagi cerita ini ke Lentera Malam. Jadi kembali lagi buat teman-teman, kisah ini boleh percaya atau tidak, karena semua kembali pada diri teman-teman semua. Itu sih Bang. Dan itu dari cerita yang tadi udah diceritain sama Bang Bolot ini banyak banget hikmah yang kita ambil, pelajaran yang kita ambil, apalagi khususnya untuk teman-teman yang udah menikah, Iya. yang udah punya pasangan ya. Iya. Boleh ditambahin lagi nggak Bang? Boleh. Buat viewer Lentera Malam nih yang nanyain Bang Bolot pocongnya mana gitu kan. Banyak nih gue sering diserang nih Bang di DM Bang. Jadi buat teman-teman gue tuh sama pocong udah nggak ada apa-apa. Jadi jangan nanyain lah tentang hal-hal pocong itu, karena gue udah nggak mau lagi terjerumus di dunia kelam gue. Oke, itu Sih, tadi ya untuk pernyataannya Bang Bolot mengenai pocongnya ya. Iya. Karena dari sini Bang pada nanyain Bang pocong lu mana, nggak dipoto bareng sama lu gitu, nggak video. Iya. Oke. Yang penasaran ini soal kenapa Bang Bolot bisa ada yang nanya soal pocong, itu kalian bisa mampir ke video kita sebelumnya. Bang Bolot ini pernah jadi narasumber kita juga ya. Iya. Untuk thumbnailnya nanti gue taruh di sini dan linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, mungkin untuk cerita kali ini sampai sini aja ya Bang ya. Dan jangan lupa juga Bang Bolot sekarang udah punya channel YouTube juga. Iya. Namanya apa nih Bang? Circle Gaib Bang. Sama tuh kayak di bajunya. Gaib. Circle Gaib ya. Iya. Itu ngebahas apa? Kontennya apa nih Bang? Kontennya itu eksplorasi Bang, kita masih eksplorasi bangunan-bangunan terbengkalai. Oke, ini mirip-mirip telusur nih. Tapi Iya. Bang Bolot ini langsung explore sendiri ya Bang? Iya, terjun ke dalam. Terjun ke langsung. dalam sendiri ya. Iya. Oke, yang penasaran dan suka sama konten explore, kalian mampir ke Circle Gaibnya Bang Bolot. Kalau untuk Instagram, buat teman-teman yang pengen tanya-tanya tentang cerita yang tadi di bawah ini, itu ada di mana Bang? Boleh aja langsung DM ke ini gue sendiri, Instagram Bolot Waseso aja. Bolot Waseso. Iya, karena kalau ke Instagram Circle Gaibnya itu admin yang megang Bang. Waseso itu ada artinya nggak sih? Waseso itu pemberian Bang. Pemberian. Jadi Bolot itu sebenarnya bukan nama asli Bang. Ya, pasti. Nama asli gue kan Novin Kusuma Wijaya. Nama Bolot itu panggilan kecil Bang. Oke. Bocah nyolot singkatannya karena gue Oh. suka berantem. Oke. Nah Wasesonya itu ya karena itu nama dari orang. Jadi gue kasih nama lah, pemberian nama orang. Oke. Bolot Waseso. Mantap Bolot Waseso. Karena sampai sekarang Bang, dari kecil sampai sekarang umur gue lebih 30 ya panggilan gue itu. Bolot. Iya, nggak ada yang manggil nama asli gue. Iya ya. Mau kemana pun gue bingung Bang. Oke, yaudah paling untuk video kali ini cukup sampai sini aja. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Bang Bolot dari Circle Gaib. Izin pamit. Bye. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemani jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur.